Itu perubahan, bukan perubahan. Meledak. Lah, bukannya Anda berdua juga ubanan? Artinya kalian tuh juga nggak dibutuhkan di Indonesia. Sana balik ke zaman. Sekalian bawa tuh si Yohanes itu. Karena kami rakyat Indonesia tuh butuhnya nyaman, bukan zaman. Meledak. Astaga. Cikes berinisiatif membawa Yohanes ke sumur resapan. Sering ya Pak ya? Iya, kita berkali-kali ketemu, cuma nggak selalu lihat media. Ya. Bertanding. Ini mulutnya cabul banget anjay. Girang banget. Kayak habis nelan pohon mahoni di Monas. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap kalian semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kembali kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di berbagai media sosial. Kali ini kita akan membahas salah satu kader PKS yang tidak sengaja keceplosan dan mengatakan kalau yang sebenarnya mengusung ide gagasan perubahan itu adalah Pak Surya Paloh, bukannya si Yohanes. Nah guys, gimana ini? Selama ini kan yang kita tahu kalau si Yohanes ini koar-koar menyerukan ide gagasannya tentang perubahan. Padahal ternyata aslinya, si Yohanes ini tidak mengusung ide gagasan apapun. Karena semua ide gagasan yang selama ini diucapkannya di banyak tempat, ternyata adalah produk atau hasil pemikirannya dari Pak Surya Paloh. Itu artinya si Yohanes ini tong kosong nyaring bunyinya dong. Waduh, bisa kacau kalau pemimpinnya seperti itu. Itu sama saja kalau si Yohanes ini disetir atau dikendalikan. Atau bahasa halusnya, si Yohanes ini hanyalah sebuah boneka dari Pak Surya Paloh. Nah, di video ini nanti juga akan ada sesuatu yang tidak kalah seru guys. Salah satunya Riza Ramli yang bicara belak-belakan membongkar sifat aslinya SBY yang ternyata seringkali berbohong dan bermain drama politik. Wah, makin seru aja nih. Jadi pastikan simak sampai selesai ya guys, supaya tidak terlewatkan informasi-informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur di dalam video ini. Saya juga berharap buat teman-teman semua yang menonton video ini untuk ikut menyebarkan ke berbagai media sosial masing-masing, supaya semakin banyak orang yang ikut menjadi paham. Dukung terus channel ini ya guys, supaya bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Salam kenal juga buat kalian yang baru menemukan channel ini. Dan silakan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak saja videonya sama-sama. Di sini kan lebih melekat ke PKS daripada Nasdem. Hah? Iya. Bagian ini kita ajak adu perspektif malam ini sekalian. Warna Anies itu lebih melekat di PKS daripada Nasdem. Benar. Jadi kalau di akar rumput, Anies itu diperspektifkan sebagai PKS, bukan Nasdem. Jadi kalau mau kotak efek nanti, menurut saya PKS yang diuntungkan, bukan Nasdem. Makanya PKS tetap nempel ke Tetap nempel, iya. Oh jadi ini PKS yang pengen ada di sini terus nih berarti ya? Oh iya, karena jelas PKS itu identik dengan Anies. Karena udah dari pilkada, karena Iya. kebersamaannya udah paling lama ya. Dan gaya Anies itu gaya PKS, Dengerin, gaya guys. Nasdem kan. Ya PKS nih. Kultur di DPR-nya gimana nih Pak? Sebagai Iya. calon 4 periode ini ya Bang kan? Itu loh. Ya gimana? Gimana apa gaya Anies itu gaya PKS bukan gaya Nasdem itu apa? Gimana menerjemahkan bahasa politiknya? Ya dari gerakan Pilkada DKI, gerakan PKS depan Gaya dan Anies menikmati dan kota PKS. efek. Artinya dibandingkan partai-partai yang pengusung Anies waktu itu termasuk PAN di putaran kedua kan tidak terlalu pengaruh. Artinya PKS yang menikmati. Nah kemudian dari gerakan Anies sekarang ya dia mengunjungi pondok, mengunjungi Habib, ya kan, mengunjungi simbol-simbol agama, itu kan berbeda dengan gerakan Nasdem. Nah maksud saya lebih nempel ke Anies PKS itu. Nasdem nih agak kayak Golkar lah Bang ya gayanya ya. Ya dia lebih nasionalis gitu. Iya, lebih ngumpul-ngumpul Jadi nih. menurut saya nanti yang diuntungkan itu
PKS. Jadi kotel efek akan paling maksimal didapat PKS Ah. dari koalisi ini. Ya mungkin itu tadi. Nah, itu, guys. Ketika Surya Paloh menggandeng Caimin, lu mau ikut silakan, nggak ikut silakan kan, Demokrat sama PKS kan, itu loh. Karena Surya Paloh juga mungkin sadar bahwa barang ini lebih nempel ke PKS. Nah, ini apa ya? Anies. Astaga. Nah ini guys, masjid dijadikan tempat kampanye. Guys, di sini saya mau komentari sedikit. Tadi sudah kita dengar sendiri kalau si Yohanes ini gaya politiknya lebih mengarah ke PKS. Narasumber tadi mungkin gak enak kalau mau ceplas-ceplos ngomongin si Yohanes di podcast tadi. Tapi dugaan saya, beliau ini mau ngomong kalau si Yohanes ini pakai cara-caranya PKS dalam berpolitik. Mungkin beliau ini juga beranggapan kalau PKS itu cara politiknya dari 2017 sampai sekarang tidak pernah berubah. Mungkin PKS masih pakai cara lama, yaitu politik identitas. Terbuktikan si Yohanes ini keluar masuk tempat ibadah di berbagai agama hanya untuk berkampanye politik dan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Dan bukan rahasia umum lagi kalau kelompok-kelompok intoleran ini masih berada di belakang si Yohanes. Jadi sangat bertentangan sekali ya guys. Di satu sisi masih ada kelompok-kelompok intoleran di belakang si Yohanes ini, tapi di sisi lain si Yohanes ini kepengen banget dianggap sebagai orang yang sangat toleransi. Misalkan seperti yang kita tahu, semua itu hanya topeng belaka. Aslinya hanya kepingin dapat suara. Oke guys, mari kita lanjut lagi videonya. Yang ingin koalisi perubahan tuh Dengerin guys. Bang Surya. Nah, Sampai dia masih di London itu menyatakan kepada pertemuan kemarin, keceplosan guys. tolong sampaikan koalisi kita namanya koalisi perubahan. Clear? Clear nggak? Jadi dari awalnya Pak Surya. Ya, karena Pak Surya ini kan yang memulai dan yang akan mengakhiri. Karena dia memulai pertemuannya Anies, pertemuannya Muhaimin, dia memenangkan Amin nanti. Ya, tapi benar nggak yang disampaikan Mas Yandri tadi? Kan ada menteri-menteri yang sekarang melanjutkan 2 periode loh, Nasdem sama PKB. Aku namanya ternyata nggak menerima kenyataan itu, dia katakan koalisi perubahan. Titik. Dari apa yang ada dong? Pak Surya Paloh berarti. Itu Surya yang ngomong. Dia mengakui itu bekerja dengan baik, tapi itu koalisi perubahan. Artinya apa? Kalau kami menang, doakan aja ya, bahwa mama perubahan yang setiap pemenangan pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, namanya continue. Kasih dulu dikit agak ini. Continue. Jadi nggak ada masalah. Bib, jadi yang mau perubahan itu Pak Surya, bukan Mas Anies. Berarti ide perubahan bukan dari Mas Anies. Anies kan sama Pak Surya, iya huwa-huwa, dia juga. Nah, guys. Oh. Beda-beda tipis. Apa yang dikatakan Surya, Anies ikut kok. Nggak yang mau jadi presiden. Nah, Anies, Nah, yang ingin perubahan. semuanya dua-duanya juga pengen. nah. Tadi bilangnya Pak Surya. Artinya yang menyatakan itu Surya, Anies ikut. Mestinya yang PKS lebih ikut lagi. yang memimpin itu mestinya Anies karena dia calon presidennya. Ya. Yang ingin berubah mestinya dia, bukan yang Nah, sudah. Kasih stempel. Kalau ya kalau silakan Anda tanya mendukung partai begitu. itu boleh, tapi orangnya loh. Astaga, ini baru dapat duit guys. Makan. Cair nih. Orang gontok-gontokan di belakang dia sibuk makan. Iya. Astaga.
Nah guys, kalian dengar sendiri kan tadi kader PKS ini keceplosan dan ngomong kalau sebenarnya yang mengusung ide gagasan tersebut adalah Pak Surya Paloh, bukannya si Yohanis. Artinya si Yohanis ini ketika jadi capres hanya membawa tangan kosong, alias tong kosong yang cuma nyaring saja bunyinya. Jadi ide gagasan yang selama ini dia koar-koar banggakan itu ternyata hanyalah ide titipan dari Pak Surya, bukan dari asli pemikirannya si Yohanis ini. Padahal kalau kita dengar di setiap pidato-pidatonya, Yohanis ini berkata-kata seolah-olah dialah yang punya gagasan tersebut. Seolah-olah semua sudah dia pikirkan. Gak taunya semua itu adalah hasil contekan dan perintah dari Pak Surya Paloh. Waduh nis, kebanyakan bohong sih. Nah, dengan kenyataan seperti ini, itu sama saja memberitahukan kepada kita semua kalau si Yohanis ini hanyalah bonekanya Pak Surya yang bisa disetir dan dikendalikan setiap saat. Wah, bahaya banget kan guys? Tentu kita semua tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi videonya. Simak sampai selesai guys. Nah ini guys, penting guys. SBY paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Saya ingat ya pada waktu itu saya tanya sama Taufik, itu benar nggak bang lu ngomong SBY itu jenderal apa? Anak kecil. Ya jauh ceritanya gue lagi jalan ada wartawan nanya, ya yang set juga mungkin orangnya SBY, betul nggak? Dia yang nanya, betul nggak SBY jenderal kanak-kanak? Kalau gue jalan dia bilang iya. Diputer terus ini di Metro TV 14 kali satu hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBY. Ya, jadi itu memang drama yang dimainkan. Dari tadinya SBY nggak penting, bukan tokoh penting, ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia. Karena dia ngerti kalau kamu dizalimi, kamu bakal naik namanya gitu. Orang Indonesia kan melodramatik. Nah, hari ini SBY mau ngulangi taktik yang sama. Seolah-olah dengan AHY nggak dijadikan calon ini, dia dizalimi gitu. Dramanya kan luar biasa kayak gitu ini. Tapi dia lupa zaman udah berubah dan dia udah proven di masa lalu main pola kayak gini. Makanya buat timpe, Mas SBY mohon maaf, sampean ya kan bilang pemimpin itu harus amanah, ya kan, gini gitu. Sampean udah berapa kali sama saya, bikin saya supaya mau jadi menko dia, tanda tangan di Cikas, last minute kita ditorpedo gara-gara si JK lah. Wow guys, kalian lihat sendiri kan tadi videonya. Riza Ramli ini membongkar siapa sebenarnya SBY. Menurut Riza Ramli ini, SBY itu paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Dengan kata lain, SBY ini ahli dalam bermain drama di politik. Pantas saja kita sering kali lihat video-videonya SBY ini sangat-sangat melankolis. Seolah-olah selalu dizolimin. Dikit-dikit bikin video curhat. Sedikit-sedikit curhat kalau dicurangi. Wah, ternyata kita selama ini disajikan video dramanya SBY. Dan saya juga baru tahu kalau selama ini si Riza Ramli ini pernah dibohongi oleh SBY. Dan mungkin kejadian ini masih membekas banget di hati Riza Ramli. Oke guys, itulah tadi beberapa video kompilasi yang membahas tentang seluk-beluk perpolitikan PKS, Yohanis, dan SBY. Gimana menurut kalian guys? Jika ada komentar yang lain ataupun berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur buat kalian semua. Saya ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan buat yang baru melihat channel ini, silahkan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah klik subscribe semuanya diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.